Tapi lu bisa sampai kalau ngebayangin dulunya Usama gitu ya, sampai akhirnya sekarang kayak beda jauh gitu, berbeda 180 derajat gitu kan. Dan padahal dulu lu menyadari itu gitu, kalau lu tuh nerd gitu kan dulunya kan. Nah, lu pernah dibully nggak di masa-masa itu? Kalau dibully sih, kalau belum, gue mau nyuruh orang-orang sini buat ngebully lu nih. Oke. Jangan, bullynya pas gue kecil aja, sekarang udah beda. Enggak, tapi kalau saatnya dibully sih alhamdulillah ya, belum pernah gitu. Karena apa ya, ya gue alhamdulillah besar di sekolah yang kasus pembulian itu nggak terlalu besar gitu. Oke. Terus tapi jujur, rasis ada, rasis. Bukan dari anak sekolah tapi anak-anak sekitar sih gitu. Jadi gue kecil itu jujur aja gue tuh seperti kayak orang negro. Iya, rambut keriting, hitam gitu. Jadi kalau seandainya gue keluar, gue panggilnya Ambon, Ambon. Oh gitu, lu dikira orang timur? Iya, gue dikira orang timur gitu. Gue sampai gue Arab bukan Ambon gitu. Kayak yang nggak ada percaya gitu, masa Arab kayak gitu. Kalau sama banget ya, gue juga kalau orang ngedenger marga gue, Mulahela, Ambon ya mas? Gitu. Oh iya. Gue sampai sekarang tuh dikiranya orang Ambon. Sama gitu ya? Iya, nggak tahu kenapa gitu kan. Padahal nggak ada darah-darah Ambonnya ya. Jadi rasis tuh lu ngalamin ya waktu itu ya? Ngalamin. Oke. Gitu. Dan apa namanya ya, gue ya apa ya, kalau seandainya dibilang sakit sih ya sakit lah gitu. Cuman ya gue terima aja lah. Gue dulu kecil orangnya ikhlas. Asik. Sekarang nggak ikhlas. Dulu kecil. Sekarang udah bukan ikhlas gue. Santai. Oh, santai. Santai. Dan sekarang Usama kan bukan ketua Rohis nih. Berarti sekarang berhadapan sama perempuan bisa dong? Oh, udah nyantai sih sekarang gue. Tatap-tatapan mata bisa dong? Udah santai gue. Udah bisa ya? Kalau tatapan sih sebenarnya masih nggak berani sih. Coba lu sini. Kagak. Deg-degan. Dia ngefans sama lu. Jadi kalau gue bawa ke sini malah dia yang nunduk nanti akhirnya. Aku jadi malu. Tapi akhirnya kan lu sampai kuliah kan? Sampai kuliah. Kuliah di mana sih lu dulu? Di Trisakti, S1 gue ngambil Trisakti. Jurusan? Industri. Gila lu berat banget mah, ya Allah. Kan gue bilang, gue anak FIS. Jadi gue nyarinya yang industri. Sebetulnya gue itu ngincer itu teknik komputer. Oke. Cuman nyokap gue nggak setuju. Kata nyokap gue, komputer tuh nggak bakal kepake nanti, masuk aja industri gitu. Maksudnya ambil teknik gitu. Akhirnya udahlah gue ngambil teknik industri. Gue itu udah daftar Gunadarma. Gue karena emang gue suka sama komputer dari kecil. Akhirnya gue masuk ke industri, teknik industri di Trisakti. Terus sambil jalan, akhirnya ya itu tetap di luar dari itu gue ngambil kursus komputer juga gitu. Emang aiming lo waktu itu pengen jadi apa? Kalau gue dulu itu sebetulnya pengennya jadi programmer loh. Komputer ya mestinya. Iya. Tapi akhirnya jadinya? Akhirnya jadi YouTuber. Bukan programmer tapi YouTuber. Nggak apa-apa. Tapi kan berhubungan sama komputer. Iya kan? Lu harus ngebaca algoritmanya YouTube, lu harus ngebaca algoritmanya Instagram gitu kan. Seenggaknya lu paham nih, ada bidang lu gitu kan. Yang penting ada angka-angkanya lah. Yang penting ada angka-angkanya. Cuman yang bikin penasaran nih teman-teman Insight adalah ketika Usama dia masuk ke perguruan tinggi, dia tuh berubah drastis dari yang tadinya orangnya nerd, dari yang tadinya orangnya pendiam, tapi akhirnya dia jadi orang yang periang banget. Kenapa lu bisa tiba-tiba berubah begitu? Emang niat. Jadi pas lagi gue udah lulus SMA gitu, kayak gue nyadari diri gue sendiri bahwa gue bukan orang yang ceria gitu, gue bukan orang yang bergaul gitu. Gue orang yang agak introvert, gue pingin berubah gitu. Di saat gue masuk kuliah di teknik industri itu nggak ada anak SMA kelas gue. Maksudnya di sekolah gue nggak ada yang masuk situ kecuali gue sendiri doang. Berarti lo paling pintarnya? Nggak juga. Bukan, maksudnya nyogoknya? Bukan.
bukan karena gue pintar masuk teknik industri, tapi gue berpikir karena nggak ada teman-teman gue di sini, saatnya gue berubah. Jadi di saat gue berubah, mereka nggak ada yang tahu background gue seperti apaan. Gue dulu introvert gitu, mereka nggak ada yang tahu gitu. Akhirnya di situ gue ngerasa, oke, gue harus berubah gitu. Di saat gue berubah, ya udah, gue bermain sama anak-anak yang emang bergaul, anak-anak yang supel. Dan apa namanya, di teknik industri sendiri itu ada satu tempat tongkrongan namanya Bursa. Itu biasa anak-anak pada nongkrong di situ, dan gue langganan nongkrong di situ gitu. Karena emang gue niat gue pengen belajar, gue pengen berubah untuk bisa bergaul dengan orang-orang gitu. Jadi bukan tipe, gue nggak mau jadi anak introvert lagi. Bukan Usama yang dulu nih. Iya, Oke. Dan di saat gue di situ berubah, ya alhamdulillah gitu. Mereka sendiri juga kayak bukan nge-support sih, tapi kayak kayak nganggep gue, karena mereka nggak ada yang tahu background gue seperti apa. Mereka nggak ada yang tahu dulu tuh gue orang ketua rohis. Mereka nggak ada yang tahu gue dulu nerd. Nggak ada yang tahu kalau gue tuh anak yang doyan fisika gitu. Jadi kebentuk support system sendiri akhirnya di situ. Iya, jadi anak-anak di sana tuh mereka tahu bahwa oke, lo selevel sama gue lah gitu. Jadi kadang-kadang gue diajak untuk ikut nongkrong di luar gitu bareng sama geng-geng anak kampus lah gitu. Alhamdulillah dari situ gue mulai ngerti gitu. Jadi bahwa di kampus itu yang kita cari itu bukan cuman IPK doang gitu, tapi pergaulan. Tapi indeks pergaulan juga gitu. IP. Kita kan ada indeks prestasi, tapi ada satu lagi ada indeks pergaulan. Nah, itu yang gue incar juga gitu, seimbang. Keren kan? Sawa lu. Tapi kan stigmanya anak teknik itu kan anak-anak yang serius, mah. Kita ini kan ada yang bilang sebetulnya teknik industri itu bisa dibilang teknik. Karena nggak ke teknik, tapi nggak ke manajemen juga gitu. Jadi kita di tengah-tengah. Kita nanti pas lagi lulus kita mau larinya kemana? Benar-benar ke teknik atau benar-benar ke manajemen. Makanya pas lagi gue lulus pun banyak teman-teman gue juga yang mereka lanjut S2. Alhamdulillah gue juga lanjut S2. Nah itu mereka mulai terarah mau ngapain nih, lebih ke tekniknya atau lebih ke manajemen. Dan gue waktu itu ngambilnya lebih ke manajemennya gitu. Oke, jadi lo masuk ke manajemennya. Allah tuh udah ngasih jalan, nih jalan. Lo mau berkembang apa enggak, lo pengen jadi orang yang baik apa enggak, itu semua balik kepada lo nya sendiri gitu. Kalau kita nggak balik lagi, kalau kita nggak ada niat untuk berubah, ya kita nggak akan berubah gitu. Thalatha Itsnan Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.